Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babul ghusli minal janabah. Bab tentang mandi janabah. Al-ghusl maknanya mandi. Sedangkan al-ghusl maknanya mencuci. Baik. Al-ghusl bi dhammil ghain. Al-ghusl dengan didommahkan ghainnya ismul ightisal. Nama dari al-ightisal. Al-ightisal adalah mandi. Alladhi huwa ta'mimul badan bil ma'. Sedangkan mandi definisinya adalah ta'mimul badani bil ma'. Mandi adalah membasahi seluruh tubuh dengan air. Ta'mim artinya mengumumkan, artinya membuat seluruh badan kena. Ta'mim dari kata umum. Ta'mimul badan mengenai seluruh badan secara umum bil ma' dengan air. Sehingga terjemahan bebasnya membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Maka kalau dikatakan apa syarat sahnya mandi, ya siram air ke seluruh tubuhnya. Min haits la yabqa minhu syai'un jaf. Dibasahi seluruh tubuhnya, di mana tidak tersisa satu anggota badan pun atau satu tempat pun yang kering, semuanya basah, maka mandi telah sah. Adapun syarat sempurnanya ada sekian banyak yang akan dipelajari nanti dalam bab kita. Tetapi al-ghusl adalah membasahi seluruh tubuhnya. Wa aslul janabah. Sedangkan mandi yang di sini yang dimaksud yang akan dibahas adalah mandi yang syar'i. Mandi yang merupakan ibadah dan merupakan taharah. Yaitu mandi minal janabah. Karena al-janabah. Al-janabah dari kata junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Al-janabah asal katanya adalah al-bu'd yang maknanya jauh. Wa inma qila liman jama'a aw kharaja minhu al-mani junubun lianna ma'ahu ba'idun mahalluh. Dan bahwasanya dikatakan seseorang yang menjimai istrinya atau seseorang yang keluar mani disebut junub. Limada li'anna ma'ahu ba'idun mahallu. Karena airnya jauh. Artinya dia sedang jauh dari air. Dia sedang membutuhkan air, maka dikatakan junub. Ana junubun, artinya aku adalah seorang yang harus disiram dengan air, tapi airnya masih jauh, masih belum kita datangi atau belum kita kerjakan. Jauh dalam artian belum diambil atau belum disiramkan, maka dikatakan junub. Kalau sudah disiramkan, maka tidak lagi dikatakan junub. Baik. Wa yuradu bihadzal bab. Yang dimaukan dalam bab kita, babul ghusli minal janabah, bab tentang mandi karena junub. Yurad al-ahkam allati tata'allaq bil ghusli wa tabayyun asbabihi wa adabihi wa ghairi dzalik. Yang dimaukan dengan bab ini adalah bab tentang hukum-hukumnya, hukum-hukum yang berkait dengan mandi janabah. Semua hukum-hukum allati tata'allaq yang berkait bil ghusl. Wa tubayyin asbabahu wa adabahu wa ghairi dzalik. Dan juga menjelaskan pada bab ini apa saja sebab-sebabnya yang menyebabkan seseorang harus mandi. Apa saja adab mandi janabah wa ghairu dzalik dan lain-lainnya. Berarti bab ini akan membahas hukum-hukumnya, sebab-sebabnya dan adab-adabnya. Wa huwa min jumlatut taharatil masyru'ah lis-shalah. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya mandi janabah adalah salah satu dari sekian taharah. Salah satu dari sekian bentuk taharah yang masyru'ah,
yang disyariatkan untuk sholat. Artinya, kadang dia harus berwudu, kadang dia harus mandi. Karena hadas ada dua macam. Ada hadatsun asghar, ada hadas akbar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Seorang yang salat harus bersih dari hadas. Ma yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak sah atau tidak diterima salah satu kalian kalau salat, atau tidak diterima salat salah seorang kalian idza ahdatsa, kalau berhadas hingga dia bertaharah, hingga dia berwudu. Kalau hadasnya kecil, berwudu. Kalau hadasnya besar, mandi. Maka mandi salah satu dari taharah untuk salat. Ada berapa bentuk taharah untuk salat? Wudu, mandi, apa lagi? Tayammum. Tayammum pada waktunya, wudu pada waktunya, dan mandi pada waktunya. Kapan? Tayammum ketika tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air. Mandi ketika hadasnya besar. Wudu ketika hadas kecil. Min jumlatit tahara al-masyru'ah lis-shalah al-ghusl wa min an-nadhafatil muraghab fiha, dan juga termasuk kebersihan yang dianjurkan dalam syariat. Jadi mandi di samping taharah juga kebersihan. Karena keduanya berbeda. Ada seorang yang mungkin kotor tapi tahir. Tahir dalam artian dari hadas. Kalau dia salat sah. Seperti pekerja bengkel yang sudah hitam semua tapi sudah wudu. Tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil. Dia salat sah salatnya. Dia kotor, iya, tapi tahir. Sebaliknya, dia bersih, wangi, tetapi dalam keadaan habis buang angin, habis kentut. Apakah dia tahir? Tidak, dia muhdits, dia berhadas. Sehingga disebutnya dua perkara. Taharah dan kebersihan sekaligus. Mandi membersihkan dan sekaligus mensucikan. Min jumlatit taharah wa min jumlatin nadhafah. Kadang-kadang kita mandi untuk nadhafah. Kadang-kadang kita mandi untuk taharah. Iya kan? Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub, maka sucikanlah. Bimadza? Bil ghusli. Ada ma fihi min fawaid as-sihhiyah wa qalbiyah. Ini selain faedah-faedah lain. Taharah dan kebersihan itu sudah faedah yang sangat besar. Taharah dan nadhafah. Di samping itu masih ada lagi fawaid, faedah-faedah lain seperti sihhiyah wa qalbiyah. Sihhiyah itu kesehatan, qalbiyah dari sisi hati. Biasanya orang habis mandi itu segar, tenteram, tenang, enggak gelisah. Orang yang dalam keadaan belum mandi biasanya lesu, lelah, letih, lemah. 4L. Dan hatinya gelisah. Bahkan sebagian lagi di samping gelisah, gatal. Tidak bisa berpikir tenang karena diganggu oleh seluruh tubuhnya yang dalam keadaan tidak segar. Barakallahu fikum. Wa fawaid jammah, sekian faedah-faedah dalam masalah mandi. Oleh karena itu syariat yang mulia ini, syariat Islam mengajarkan untuk mandi. Fa innal majami' hinama takhruj minhu an-nutfah allati tu'tabar sulalatu badanihi wa jawharihi yahsul lahu ba'da khurujiha syai'un minal ijhad wa ta'ab. Karena al-mujami', maaf, tadi bacanya salah, bukan majami', mujami', pelaku dari jima. Mujami', seorang yang berjima dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya. Hina wa takhruj minhu nutfah,
ketika keluar daripadanya nutfah, air mani, allati tu'tabar sulalatu badanihi, yang merupakan intisari badannya. Masya Allah. Yang namanya mani adalah intisari dari badan seseorang. Wa jauharihi. Jauhar juga maknanya inti yang ada padanya. Maka tentunya ketika keluar nutfah yang merupakan intisari dari badannya, yahsul lahu ba'da khurujiha syai'un minal ijhad. Akan didapat setelah keluarnya perasaan ijhad wa ta'ab. Lesu dan lelah. Ta'ab, lelah. Ijhad, lesu. Benar. Wa yahsul lahu futurun wa kasal. Dan didapat pula futur, rasa malas, rasanya nggak pengen bangun. Futur juga sama. Maka ijhad, ta'ab, futur dan kasal akan dirasakan oleh seorang yang habis jima, lesu, lelah, letih, lemah, tidak bersemangat. Tidak ada semangat. Nggak pengen bangun dari tempat tidurnya. Dari mana tidak semangatnya? Taballud zihin. Ditambah lagi, semangat berpikir juga nggak ada. Kayak nggak mau mikir apapun. Itu taballud zihin. Warukud fi harakatid dam. Dan aliran darah pun lambat. Rukud fi harakatid dam. Gerakan darah, aliran darah lambat. Kalau aliran darah lambat, pengedaran oksigen juga lambat. Pengedaran makanan juga lambat. Karena darah mengantarkan makanan dan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Maka kalau lambat jalannya, makanan lambat juga. Pembagian oksigen dan pembagian makanan ke seluruh sel-sel tubuh. Apa akibatnya? Geraknya juga lambat, berpikirnya juga lambat. Ditanya, gimana? Apa? Ya begitu. Ini barakallahu fikum keadaan orang yang habis keluar intisari dari badannya, yaitu mani. Apakah karena mimpi basah ataupun karena jima, atau bukan karena yang lainnya. Wa min rahmatil hakimil khabir. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Al-Hakimil Khabir, yang memiliki sifat hakim dan khabir, yang memiliki sifat hikmah dan khibrah. Allah Maha memiliki hikmah dan Maha memiliki ilmu, Maha tahu. Syara'a hadzal ghusl, karena Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya sangat luas dan Maha mengetahui hikmah-hikmah sesuatu, maka Allah syariatkan mandi. Untuk mereka yang habis jima atau habis keluar mani, disyariatkan untuk mandi. Alladzi yu'idu ilal jasadi quwwatuh, yang akan mengembalikan kepada jasad kekuatannya, segar kembali, hidup kembali. Wa yanshab dauratud dam, peredaran darah semakin lancar. Tadinya lambat jadi lancar kembali. Fi jismihi, pada badannya. Dan itu akan dirasakan bagi mereka-mereka yang keluar mani kemudian mandi, maka akan berbeda. Fayaudu ila nasyatihi, karena pergerakan darah kembali cepat dan kembali segar, maka pembagian oksigen dan makanan oleh darah juga semakin cepat, maka berpikir juga semakin cepat, geraknya juga semakin cepat, maka hilanglah 4L tadi. Hilanglah lelah, lesu, letih, lemah, tidak bersemangat, itu hilang semua. Wa kam fi syar'illahi min hikamin wa asrar, dan sungguh betapa banyaknya dalam syariat Allah ini hikmah-hikmah. Betapa banyaknya dalam syariat Islam hikmah-hikmah, asrar, rahasia-rahasia yang sungguh menakjubkan, yang menunjukkan bahwa agama ini bukan dari manusia. Agama ini bukan dari manusia biasa, dari Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga syariatnya sempurna. Waffaqana Allah Ta'ala li fahmiha. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami syariat Islam ini.
wal imani biha. Semoga Allah berikan taufik kita untuk bisa beriman kepadanya, kepada Allah dan Rasulnya dan kepada syariatnya. Kita masuk pada hadis pertama dalam bab. Al-haditsu tsamin wal 'ishrun. Hadis pertama dalam bab merupakan hadis yang ke-28 kalau dihitung dari awal kitab. Qala Al-Maqdisi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laqiyahu fi ba'd turuq al-Madinah wa huwa junubun. Qala fankanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqala ayna kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Hadis pertama dalam bab ini yang merupakan hadis ke-28 dari awal kitab adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan pengalaman beliau bahwasanya Nabi SAW pernah ketemu beliau di jalan fi turuqil Madinah atau fi ba'dhi turuq al-Madinah, di beberapa jalan-jalan Madinah. Wa huwa junub, dalam keadaan Abu Hurairah junub. Beliau menceritakan, qala fankanastu minhu, maka aku pun sembunyi. In khanasa maknanya adalah bersungut-sungut, menghindar, kemudian sembunyi. Mundur, kemudian cari tempat yang tidak terlihat. Itu namanya khanasa. Pernah dengar kalimat khanasa? Sangat sering didengar. Yaitu pada kalimat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa khannas? Khannas isim fa'il dari khanasa. Ini. In khanasa, in khanisu. Isim fa'ilnya khanis. Mubalaghahnya yang selalu sembunyi, khannas. Yang selalu sembunyi. Tukang sembunyi. Man khannas? Syaitan. Berlindung pada Allah Ta'ala min waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang khannas, yang tukang sembunyi. Datang kepada manusia membisikkan kejelekan, waswasa. Ketika orang itu sadar, astagfirullah, bersungut-sungut mundur, sembunyi. Kamu mulai lalai lagi, datang lagi, membisikkan lagi bisikan tadi. Nanti sembunyi lagi. Itu khannas. Syaitan yang selalu sembunyi dan kemudian datang membisikkan, kemudian sembunyi lagi. Ketika kamu ingat, kemudian kamu lupa, datang lagi, terus begitu. Fankhanastu, maka Abu Hurairah sembunyi, kemudian pergi, pulang, bersungut-sungut, mundur supaya tidak kelihatan Nabi, kemudian pulang ke rumahnya, terus mandi. Setelah mandi, aku datang lagi, kata Abu Hurairah. Tsumma ji'tu, kemudian aku datang lagi kepada Nabi. Ternyata Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah. Kok tiba-tiba ada Nabi menghindar, lari, sembunyi. Maka Rasulullah SAW bertanya, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu kemana tadi wahai Abu Hurairah? Kok tiba-tiba hilang? Qala kuntu junuban ya Rasulullah, aku tadi dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Maka aku malu untuk bermajlis denganmu dalam keadaan aku tidak suci. Dalam keadaan aku tidak suci. Faqala, maka Nabi bersabda, Subhanallah. Ungkapan bahwa beliau terkejut. Subhanallah. Maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang beriman tidak akan jadi najis. Ini dalil bahwa walaupun dia junub, walaupun dia belum tersentuh air, artinya belum mandi, maka badannya tidak jadi najis. Maksudnya, dia dalam keadaan boleh ketemu orang lain, boleh berbicara, boleh ngobrol, tetap dalam keadaan tidak jadi najis. Tentunya dalam keadaan tangannya sudah bersih dari noda-noda misalnya. Nah, barakallahu fikum.
Maka tidak mengapa untuk ketemu manusia, nggak apa-apa untuk bicara. Hanya saja ketika dia akan sholat, jangan lupa, engkau masih belum taharah, masih berhadas, hadas besar lagi. Maka harus mandi sebelum sholat. Ini barakallahu fikum. Atau beribadah dengan yang lainnya seperti membaca Quran. Sebagian ulama menyatakan harus dalam keadaan tahir. Maka dia juga harus mandi sebelum membaca Quran. Ila akhirih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya itu tidak menjadikan seorang mukmin jadi najis. Badannya tetap suci, badannya tetap bersih. Tidak mengapa ketemu manusia, tidak mengapa untuk ketemu orang lain. Nah, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga kita mendapatkan pelajaran penting bagaimana beliau berhati-hati dan sangat menghormati Rasulullah SAW. Sangat menghormati Rasulullah SAW. Merasa tidak pantas duduk bersama Nabi dalam keadaan tidak tahir. Merasa tidak pantas duduk bersama Nabi dalam keadaan dia berhadas. Baik. Kalimat-kalimat yang perlu kita bahas. Pertama tadi sudah kita jelaskan, in khanasa. Fan khanastu. Dengan nun, kemudian kha, al-mu'jamah yang bertitik. Kemudian sin, al-muhmalah. Makna muhmalah tanpa titik. Dari kata khunus. Wa huwa ta'akhur wal ikhtifa. Mundur kemudian sembunyi. Yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Bersungut-sungut pergi. Yani insalaltu wakhtafaitu. Yani aku pergi dengan sembunyi-sembunyi. Berkata Ibnu Faris, al-khanas ad-dhahab bi khufyah. Kata Ibnu Faris, ahli lughah, ahli bahasa, bahwa al-khanas maknanya pergi dengan sembunyi-sembunyi. Wa khanas ar-rajul ta'akhkhara. Dan kalau seorang dikatakan khanasa fulan, maknanya dia mundur. Berjalan mundur. Yang kedua kalimat minhu. Fan khanastu minhu. Min man? Aku sembunyi dari Nabi. Atau minhu min ajlihi. Karena dia. Karena ada Nabi SAW. Haitsu ra'aitu nafsi najisan. Abu Hurairah pergi karena merasa dirinya kotor. Najis. Binisbati ila taharatihi. Dibandingkan dengan kesucian Nabi SAW. Nabi yang suci. Terjaga. Sedangkan aku junub. Wah, kotor sekali aku. Najis. Dikira oleh Abu Hurairah najis. Dibandingkan dengan taharatihi wa jalalatihi sallallahu alaihi wasallam. Kan dibandingkan dengan kesucian Nabi dan kemuliaan Nabi. Maka Abu Hurairah sangat malu. Merasa dirinya sangat kotor. Yang ketiga. Kalimat kuntu junuban. Ay kuntu dha janabah. Kuntu dha janabatin. Wa taqa hadhihi al-lafdha 'ala al-wahid wal jama' al-mudzakkar wal muannas. Lafaz ini agak unik. Taqa hadhihi al-lafdha 'ala al-wahid wal jama' wal mudzakkar wal muannas. Kalimat ini disebutkan untuk semua, untuk satu ataupun banyak, untuk laki-laki ataupun perempuan. Fulan junubun. Fulanah junubun. Fulan junubun. Fulan wa fulan junubun. Tetap junubun, tidak berubah. Tidak seperti yang lainnya. Fulan zahib. Fulanah zahibatun. Fulan zahibun. Fulan wa fulan zahiban. Iya kan? Tetapi kalau junub taqa' lil mufrad wa taqa' lil jama' wa taqa' lil mudzakkar wa taqa' lil muannas. Dia dipakai untuk satu, dipakai untuk banyak, dipakai untuk laki-laki, dipakai juga untuk perempuan. Jadi perempuan enggak dikatakan junubatun, enggak. Fulan junub, fulanah junub. Demikian pula enggak junubuna. Fulan junub, fulan wa fulan junubun. Enggak. Tetap junubun. Fulan junubun. Wa fulan junubun.
tetap junubun. Dipakai untuk mufrad, dipakai untuk jamak, dipakai untuk laki-laki, dipakai pula untuk perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Qala subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban. Jamak apa mufrad? Mufrad? Jamak? Kenapa ragu-ragu? Jamak mufrad? Jamak kuntum kok. Jika kalian semua junub, tapi kalimat tetap junub. Tidak junubun. In kuntum mu'minun. Pakai waw. Iya kan? Tapi di sini junub in kuntum junuban. Fattahharu. Wa qalat ihda ummahatil mu'minin. Demikian pula salah seorang istri Nabi dalam hadis yang sahih menyatakan kuntu junuban. Aku junub. Nah, beda dengan mukmin. In kuntum mu'minin. Iya kan? Mu'minina. Kenapa jamak? Tapi ini tetap junubnya, tidak junubin. Untuk perempuan, hadis kuntu junuban. Nanti akan datang insyaallah hadisnya. Baik. Yang keempat, kalimat la yanjus. Dengan didomahkan jimnya. Dan boleh pula dengan fathah. Boleh la yanjus, boleh la yanjas. Dari kata najasah. Jadi najis. Innal mu'mina la yanjus. Atau innal mu'mina la yanjus. La yanjas. Yang kelima. Subhanallah. Ucapan Rasulullah SAW ini ta'ajjuban, terkejut. Orang mukmin tidak akan jadi najis. Mukmin tetap mukmin, tidak jadi najis. Baik. Ta'ajjaba min i'tiqadi Abu Hurairah at-tanajjus min al-janabah. Terkejutnya beliau karena keyakinan Abu Hurairah bahwa seorang yang junub itu kotor, najis. Tidak. Bahkan jangankan badannya, air maninya tidak najis. Maninya tidak najis. Dia tahir. Dia tahir. Maknanya secara ringkas, laqiya Abu Hurairah an-Nabiy SAW fi ba'di turuqil Madinah. Abu Hurairah bertemu Nabi SAW di beberapa jalan-jalan Madinah. Wa sadafa annahu junub. Dan kebetulan saat itu beliau junub. Fakana min ta'zimihi lin Nabi. Maka di antara penghormatan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takrimihi iya, dan pemuliaan beliau kepada Nabi, an kariha mujalasatahu wa muhadatsahu. Di antara pemuliaan dan penghormatannya, beliau tidak mau bermajlis dengan Nabi dalam keadaan kotor. Tidak mau bermajlis dengan Nabi dalam keadaan wa huwa ala tilkal hal, dalam keadaan junub. Fansalla fi khufyatin, maka beliau bersungut-sungut pergi dengan sembunyi-sembunyi, menghindar dari Nabi SAW karena merasa masih kotor. Waqtasala, kemudian mandi. Tsumma jaa ilaihi, kemudian datang kepadanya. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila aina dhahab. Maka Nabi pun bertanya kepadanya, kemana tadi kau pergi? Kenapa kau menghindar dariku? Fa akhbarahu bihalih, maka Nabi pun menghabarkan, maka Abu Hurairah pun menghabarkannya. Anahu kariha mujalasatahu ala ghairi taharah. Apa jawabannya? Dia enggak suka untuk bermajlis dengan Nabi dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak suci. Fata'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hali Abi Hurairah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terkejut dengan keadaan Abi Hurairah hina dhanna najasatal junub, ketika mengira bahwa seorang junub itu kotor, najis. Kemudian pergi liyaghtasil. Nabi terkejut. Wa akhbarahu, dan mengkhabarkan kepadanya annal mu'min la yanjus, bahwa seorang mukmin enggak jadi najis. Ala ayyati hal, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan dia masih punya hadas kecil, dalam keadaan dia masih punya hadas besar, bahwa seorang mukmin tetap badannya suci. Badannya tidak najis.
Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis fawaid fiqhiyah. Minha kaunul janabah laysat najasatun tahullul badan. Faedah pertama yang nassan sarihan fil hadis, yang disebutkan secara tegas dalam hadis, yaitu innal mu'min la yanjus. Itu faedah pertama, bahwa mukmin tidak jadi najis. Berarti al-janabah, junub, tidak menyebabkan badan pelaku jadi najis. Orang yang junub tidak menyebabkan dia badannya jadi najis. Bahwa junub bukan merupakan kotoran yang nempel di badan seorang junub, tidak. Badannya tetap bersih, tetap suci. Badan mukmin tidak jadi najis. Sehingga nggak perlu ragu-ragu. Bermajelis tidak apa-apa. Bersentuh juga nggak apa-apa. Salaman juga nggak apa-apa. Ila akhirih. Yang kedua, kaunul insan la yanjuz dzatuhu. Yang kedua, bahwa manusia mukmin tidak najis badannya. Tidak ketika hidupnya, tidak pula ketika matinya. Ketika hidupnya sudah jelaskan di sini. Bagaimana ketika matinya? Maksudnya ketika mengangkat jenazah, kulit kita bersentuh dengan kulit jenazah. Apakah najis? Tidak. Dia tahir. Walaysa ma'nahu anna badanahu la tusibuhu an-najasa aw tahullu bihi. Faqad takunu 'ainuhu ay dhatihi mutanajjisah idza asabathu an-najasa. Tetapi maknanya, hati-hati, laysa ma'nahu anna badanahu la tusibuhu an-najasa. Bukan berarti seorang mukmin badannya enggak mungkin kena najis, bukan. Mungkin saja kena najis. Bahkan tidak jima pun karena satu hal kemudian tangannya tersentuh najis anaknya, ya tetap kotor. Ya. Oh, mukmin tidak jadi najis, tidak apa-apa, salaman, dicium tanganmu bau. Ya. Ini kebodohan namanya. Dengan dalil innal mu'min la yanjis, mukmin nggak mungkin jadi najis. Bukan itu maknanya. Ya. Maknanya dagingnya mukmin ini tidak jadi najis, walaupun dia junub. Tetapi kalau kena najis di kulitnya, ada bau pesing kotoran anaknya atau bau najis kotoran anaknya, tidak boleh. Bersihkan dulu. Itu najis. Bersentuh denganmu, salaman, di tanganmu kelihatan kotorannya, la ilaha illallah, apa ini kuning-kuning? Najis apa enggak najis? Ya najis. Hati-hati, jangan bayangan orang junub boleh bersalaman, boleh ngobrol, boleh duduk. Nanti kalau kena tangannya ternyata ada lendirnya gimana? Astagfirullah, bukan itu maknanya. Yang najis berarti ya kotorannya itu tadi. Walaupun kalau itu mani tidak najis. Kalau mani najis. Barakallahu fikum. Berarti kita sebutkan dengan kalimat yang pas di sini, laisa ma'nahu anna badanahu la tusibuhu najasah. Bukan berarti badan seorang mukmin enggak mungkin kena kotoran najis. Faqad takunu 'ainuhu ay dhatuhu mutanajjisah. Bisa terjadi dia kena najis idza asabathu najasah. Kalau ternyata dia tersentuh najasah, maka tangannya jadi kotor karena dia habis megang kotoran najis. Habis bersihkan anaknya terus lupa, enggak cuci tangan, terlihat bekas-bekasnya, tercium baunya, ya najis. Kok tangannya najis? Katanya mukmin la yanjus. Iya. Bukan itu maknanya. Mukmin la yanjus maknanya walaupun dia junub, kalau tangannya dalam keadaan bersih, badannya bersih, maka dia tidak najis badannya. Tidak mengapa. Ketika dia misalnya junub, dia belum mandi, tapi tangan tidak tersentuh apa-apa, badan tidak tersentuh apa-apa, dia membersihkan kemaluannya, terus keluar. Atau berwudu misalnya, sunnahnya berwudu, keluar, belum mandi. Ketemu fulan wa fulan, boleh? Boleh. Innal mu'min la yanjus, itu baru tepat.
Kita katakan adalah mukmin najis. Dia junub memang, tapi junub itu bukan berarti kulitnya kotor semua, bukan. Malahnya dia kalau salat harus mandi. Barakallahu fikum. Yang ketiga, jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Kita mendapatkan juga faedah fiqhiyah yang ketiga, bolehnya menunda mandi. Bolehnya menunda mandi. Sebagaimana Abu Hurairah tadi belum mandi, dalam keadaan dia sudah keluar ke sana kemari. Tapi ketika ketemu Nabi, malu dia. Aku junub. Minder dia dengan Nabi SAW yang suci, yang mulia, yang bersih. Maka dia bersungut-sungut pergi, sembunyi-sembunyi, pulang, mandi, baru kembali lagi. Tapi Rasulullah SAW melihat ternyata, kemana tadi engkau ya Abu Hurairah? Aina kunta ya Abu Hurairah? Biasanya orang ketemu Nabi senang. Kemudian bersalaman, mendapatkan doa dari Nabi SAW. Waalaikumsalam. Ya. Tapi ini malah pergi. Aina anta ya Abu Hurairah? Dijawab, aku tadi junub, aku malu. Badanku kotor. Kata Nabi, tidak kotor. Orang mukmin tidak jadi najis. Berarti bolehnya menunda mandi dari janabah. Demikian pula bahkan kata para ulama, kalaupun di bulan puasa jima di malam hari, kemudian sampai azan belum mandi, apakah batal puasanya hari itu? Tidak, tidak batal. Karena pernah terjadi pada Rasulullah SAW dan beliau mandi dalam keadaan sudah dikumandangkan azan. Artinya sudah lewat waktu untuk imsak dalam keadaan badan masih junub. Itu tidak mengapa. Dan kemudian beliau mandi dan salat. Artinya mandinya setelah azan. Itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Qala, yang keempat, ta'zimu ahlil fadli wal ilmi was salah. Faedah keempat, penghormatan terhadap orang-orang yang memiliki keutamaan. Penghormatan terhadap orang-orang yang memiliki keutamaan. Ahlul fadl memiliki keutamaan. Soleh misalnya. Ilmu. Al-ilmu was-salah. Memiliki keilmuan. Salah memiliki kesalehan. Orang soleh, ulama, ustadz atau orang yang kamu muliakan, orang tua dan sebagainya. Penguasa termasuk. Maka kita menghormatinya. Di antara bentuk penghormatan adalah mujalasatuhum ala ahsanil hayat. Jangan dianggap remeh masalah ini. Menghormati dengan tutur kata yang baik. Menghormati dengan memberikan haknya kepada mereka lebih dulu. Memberikan berbagai macam prioritas untuk orang yang dihormati. Itu termasuk. Di antara penghormatan terhadap orang-orang saleh, orang yang berilmu, para ulama atau siapa yang dihormati, adalah mujalasatuhum ala ahsanil hay'ah. Kita bermajlis dengannya dalam kondisi keadaan badan yang terbaik. Dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Apa itu hayat? Hayat itu bentuk badannya, pakaiannya. Bentuk badan itu maksudnya bukan bentuknya dirubah-rubah, enggak. Maksudnya badannya bersih apa tidak bersih. Maka untuk menghormati orang-orang yang ahlul fadl, memang memiliki keutamaan. Atau menghormati ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki keilmuan. Atau ahlus salah, orang-orang yang saleh, hendaklah kita bermajlis dengannya fi ahsanil hay'ah. Bermajlis dengannya dalam kondisi yang terbaik. Badan bersih, wangi. Pakaian bersih, suci, tahir, dalam keadaan mandi, habis mandi atau sudah berwudu. Demikian. Jangan menghadapi mereka dengan keadaan yang tidak baik. Pakainya kotor, bawa asam, deket-deket lagi. Syekh, Anda mau tanya Syekh? Syekh mundur lagi, dideketin lagi. Syekhnya mundur lagi. Kenapa mundur? Ada bau-bau yang nggak sedap. Dari mulutnya bau, dari ketiaknya bau. Ini namanya tidak menghormati syekh, tidak menghormati ulama.
Tidak menghormati ahlul ilmi, ahlul fadl, ahlul salah. Taib. Taib, sekarang ada yang kedua. Bajunya bersih. Wangi. Tetapi yang dipakai bukan pakaian yang ahsanul hay'ah. Bukan yang terbaik. Pakai kaos singlet saja. Ya kan bukan aurat. Iya memang bukan aurat. Tapi kurang ajar. Datang kepada syekh, kepada penguasa, pakai kaos oblong sama celana pendek sedengkul. Yang kantongnya gede-gede itu. Pantas apa tidak pantas? Tidak pantas. Apakah itu tidak menghormati? Nah, tidak menghormati. Kurang ajar namanya. Kalau ada orang-orang yang merasa kaya raya, Cina-Cina kaya, datang ke presiden kayak gitu pakaiannya, itu namanya tidak menghormati penguasa sedikit pun. Kurang ajar namanya. Pakai pakaian yang baik untuk menghormati mereka. Saya ulangi faedah yang keempat ini. Memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki keilmuan, orang-orang yang memiliki kesolehan dengan bermajlis dengan mereka dalam keadaan sebaik-baik keadaan, sebaik-baik pakaian, sebaik-baik badannya. Nah, yang kelima, masyru'iyyatu isti'dzan at-tabi' lil madfu'. Kelima, disyariatkannya izin orang yang ngikut kepada orang yang diikuti. Orang yang ngikut pada orang yang diikuti. Dalam insiraf ketika dia pergi. Dari mana diambilnya ini? Kok bisa ada faedah? Disyariatkannya izin. Dari teguran Nabi yang menyatakan, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu kemana tadi? Berarti Nabi mengingkari. Kenapa pergi tanpa izin? Ada tadi terlihat, kemudian tiba-tiba hilang. Kalau kita sedang bermajlis begini, ngobrol-ngobrol, tanya jawab ilmu, tiba-tiba ada yang pergi tanpa izin. Maka gurunya akan tanya, mana si fulan? Tadi ada di sini. Izin. Harusnya, sunnahnya, syariatnya, izin. At-tabi' lil matbu', yang ikut kepada yang diikuti. Para sahabat kepada Nabi SAW, izin. Para musafirin kepada pimpinan safar, izin. Murid-murid kepada gurunya, izin. Santri-santri kepada pengurusnya, izin. Kalau tidak izin kemudian ditegur, wajar. Aina kunta ya Abu Hurairah misalnya. Mana kamu tadi? Hah? Ustaz. Kenapa enggak izin? Barakallahu fikum, ini adab ketika bersama-sama dalam satu hal. Apakah bersama-sama dalam safar, bersama-sama dalam majlis, bersama-sama dalam segala sesuatu, maka siapa yang sarif izin. Jangan seperti munafikin. Yang diriwayatkan dalam Al-Quran disebutkan pula, yatasallaluna liwadha. Mereka yatasallalun. Orang munafik itu begitu orang-orang tidak lihat dia, bersungut-sungut, sembunyi pergi di majelis. Terus tidur. Iya. Tidur di kamar. Ditinggalkan majelisnya. Ini barakallahu fikum bukan adab seorang ahli sunnah, bukan adabnya seorang muslim. Itu adalah perkara yang merusak adab seseorang. Faqad ankara an-nabiyyu ala Abi Hurairah. Nabi SAW mengingkari Abu Hurairah. Dahabuhu min ghairi ilmihi. Perginya tanpa pengetahuan Nabi. Nabi menegur. Aina kunta ya Abu Hurairah? Wadhalika anna al-isti'dzan min husnil adab. Yang demikian karena izin itu adalah adab yang baik yang diajar